Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piska Mutia Pipa, NIM A1S1222102 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Abnormal. Baiklah, materi yang pertama itu adalah sejarah psikologi abnormal. Sepanjang sejarah, keyakinan masyarakat terhadap hal yang bersifat supranatural seperti setan dan roh jahat. Perilaku abnormal sendiri sering dianggap sebagai tanda-tanda kemasukan roh jahat. Di masa modern, pandangan masyarakat telah berganti kepada keyakinan nalar dan pengetahuan. Sejarah tentang perilaku abnormal menurut pendapat Bayu yaitu 1. Model demonologi. Model ini menjelaskan bahwa psikologi abnormal berkaitan dengan hal yang bersifat supranatural. Para arkeolog zaman dahulu menemukan kerangka dari tengkorak manusia, yang mana pada saat mereka itu menemukan tengkorak manusia itu terdapat lubang sebesar telur. Suatu interpretasi tentang lubang tersebut menyebutkan bahwa nenek moyang zaman dahulu percaya bahwa psikologi abnormal merupakan bahwa berdampak dari roh jahat. Mereka lebih banyak melakukan cara kasar untuk mengeluarkan roh jahat dari tubuh seseorang yang disebut dengan trapesion. Model trapesion mengacu pada praktek penyembuhan di sebagian budaya dengan cara membuat lubang di tengkorak manusia tersebut. Dengan lubang itu dapat membuat roh-roh jahat keluar dari lubang tersebut. Yang kedua, asal mula model medis. Dalam cairan tubuh yang bersifat penyakit, seorang dokter asal Yunani bernama Hippokrates menentang pendapat bahwa perilaku abnormal berasal dari roh-roh jahat, melainkan berasal dari ketidakseimbangan cairan di dalam tubuh manusia. Menurut pandangan ini, gangguan abnormal berasal dari kelebihan maupun kekurangan cairan di dalam tubuh. Yang ketiga, zaman pertengahan. Pada masa ini, perilaku abnormal berasal dari pengaruh roh jahat dan kerasukan iblis. Keyakinan ini dibutuhkan dalam ajaran Gereja Katolik Roma, yang mana jika hal tersebut telah terjadi atau iblis tersebut telah masuk, maka akan dilakukan pengusiran roh jahat. Metode yang digunakan tersebut berkaitan dengan berdoa, mengayunkan salib, mencabuk, memukul hingga penyiksaan. Yang keempat, ilmu sihir. Pada abad pertengahan dan zaman Renaissance, penyihir pada masa itu dianggap bersekutu dengan iblis dan juga orang abnormal, sehingga penyihir-penyihir di abad itu dituduh bersekutu dengan iblis dan orang abnormal. Yang kelima, rumah sakit jiwa. Pada akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-16, rumah sakit jiwa mampu untuk menahan atau menampung pasien yang memiliki masalah kejiwaan, hingga rumah sakit jiwa mulai dibangun di berbagai tempat. Orang-orang pengemis yang menderita penyakit jiwa akan dibantu, hingga pihak dari rumah sakit tidak sanggup lagi dan membiarkan mereka berjalan-jalan sendiri. Yang keenam, gerakan reformasi. Usaha yang dilakukan pada masa ini ialah dengan bagaimana menyembuhkan orang yang menderita penyakit abnormal dapat disembuhkan dengan manusiawi. Yang ketujuh, satu langkah mundur. Beranggapan bahwa pada abad ke-19 penderita abnormal mulai tidak bisa diatasi atau beranggapan bahwa penyakit abnormal merupakan penyakit yang susah diobati. 8. Gerakan komoditas kesehatan mental. Agar meminimalisir angka pasien dari penyakit mental, pada masa ini masyarakat mulai mendirikan komoditas yang membahas tentang kesehatan mental. Yang ke-9, perspektif kontemporer tentang perilaku abnormal. Bangkitnya ilmu pengetahuan akan menggelamkan pendapat tentang abnormal berasal dari iblis. Penemuan-penemuan ilmiah dapat mengungkapkan bahwa penyakit-penyakit berasal dari virus keturunan banyak lagi.
Selanjutnya, apa sih pengertian psikologi abnormal? Menurut Eva Latifa, kata psikologi berasal dari dua kata, yaitu jiwa dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Psikologi sering diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang kejiwaan. Ruang lingkup psikologi abnormal terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kajian terapi. Terapi merupakan sebuah usaha yang dapat kita lakukan untuk mengobati orang yang sakit, memulihkan kesehatannya, dan perawatan penyakit. Menurut Kamus Lengkap Psikologi, terapi merupakan suatu perlakuan dan pengobatan yang ditujukan kepada penyembuhan suatu kondisi patologis. Salah satu terapi akan dibahas adalah terapi moral. Terapi moral dipakai pada abad ke-19-an di saat banyaknya penderita penyakit abnormal yang susah diobati. Lalu muncul anggapan bahwa untuk mengobati orang penyakit mental dengan terapi moral, itu dengan memberikan kasih sayang kepada penderita penyakit abnormal agar dapat pulih dari penyakitnya. Yang kedua, kajian medis. Bagi penderita penyakit abnormal bisa dikaitkan dengan kajian medis akan berhubungan dengan erat. Nama lain dari psikologi abnormal ialah psikopatologi. Salah satu gangguan dari psikologi abnormal adalah gangguan disosiatif. Gangguan ini terkait dengan perubahan identitas diri, memori, dan kesadaran individu. Gangguan ini dapat ditangani oleh medis dengan melakukan berbagai macam langkah. Perilaku abnormal dapat dianggap menentang norma sosial yang ada. Apabila penderita abnormal tersebut menyakiti orang lain, menyebabkan stres personal, atau mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berfungsi secara normal. Yang ketiga, kajian pendidikan. Di dalam dunia pendidikan, mempelajari psikologi abnormal akan memberitahu kita akan apa itu psikologi abnormal, bagaimana bentuk abnormal itu, dan bagaimana cara supaya kita tidak menderita penyakit abnormal tersebut. Abnormal bisa sebelumnya disebabkan oleh stres. Oleh karena itu, peserta didik dituntun dan dibantu agar menghindari stres yang akan berakibat pada munculnya perilaku abnormal. Selanjutnya, manfaat dari kita mempelajari psikologi abnormal itu, yaitu akan lebih mudah mengetahui mengenai psikologi abnormal, jenisnya, gejala, penyebab, dan cara penanganannya. Dalam bimbingan dan counseling, mempelajari psikologi abnormal dapat membantu memahami persoalan yang dialami klien. Bagi seorang guru bimbingan dan counseling, akan membantu untuk melakukan penanganan dan pencegahan terkait perilaku abnormal. Psikologi abnormal akan memudahkan kita dalam memahami gejala klinis yang mengalami abnormalitas. Dan tujuan mempelajari psikologi abnormal ialah dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang seluk-beluk gangguan jiwa, jenis gejala, penyebab, cara mencegah dan menanganinya. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hal tersebut diperlukan dalam bidang psikiater dan bimbingan dan konseling. Khusus untuk konselor, dengan memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai seluk-beluk kelainan jiwa, diharapkan dapat bermanfaat bagi upaya pencegahan dan penanganan gangguan jiwa yang mungkin terjadi pada peserta didik. Materi yang kedua adalah pengertian kondisi normal dan abnormal. Normal adalah keadaan sehat dalam fungsi keseluruhan, sedangkan abnormal adalah menyimpang dari yang normal. Jadi, perilaku abnormal adalah perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, jenis-jenis normal dan abnormal. Pertama, ada gangguan kecemasan merata, dan gangguan panik. Dan yang kedua tuh fobia. Fobia ada dalam item belajar, pengamatan, berimbalan, dan teori psikoanalitik, dan gangguan obsesi kompulsif. Dan ada faktor-faktor kondisi normal dan abnormal. Pertama tuh ada faktor konstitusi atau dari dalam diri individu, dan faktor lingkungan atau dari luar diri individu.
Selanjutnya, apa sih pengertian tingkah laku abnormal? Tingkah laku abnormal adalah kondisi emosional seperti kecemasan dan depresi yang tidak sesuai dengan situasinya. Perilaku abnormal itu sendiri terdiri dari dua kata, yaitu tingkah laku dan abnormal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tingkah laku adalah sikap seorang manusia, sedangkan abnormal dapat didefinisikan sebagai hal yang jarang terjadi atau menyimpang dari kondisi rata-rata. Apa sih pengertian stres dan gangguan fisik? Stres adalah gangguan pada tubuh dan pikiran yang disebabkan oleh perubahan dan tuntutan kehidupan. Menurut Charles, menyebutkan stres adalah tuntutan eksternal yang mengenai seorang, misalnya objek dalam lingkungan atau sesuatu stimulus yang secara objektif adalah berbahaya. Stres juga bisa diartikan sebagai tekanan, ketegangan, gangguan yang tidak menyenangkan yang berasal dari luar diri seseorang. Jenis-jenis stres dan gangguan fisik. Menurut Benita, secara umum stres dibagi menjadi dua, yaitu pertama, stres akut. Stres yang dikenal juga dengan fight or flight response. Stres akut adalah respons tubuh terhadap ancaman tertentu, tantangan atau ketakutan. Respons stres akut yang segera dan intensif di beberapa keadaan dapat menimbulkan gemetaran. Yang kedua, stres kronis. Stres kronis adalah stres yang lebih sulit dipisahkan atau diatasi, dan efeknya lebih panjang dan lebih parah. Faktor stres dan gangguan fisik terbagi menjadi tiga. Yang pertama, faktor lingkungan, faktor organisasi, dan faktor individu. Tingkatan stres dan gangguan fisik. Klasifikasi stres dibagi menjadi tiga tingkatan. Yang pertama, stres ringan. Pada tingkat stres ringan adalah stres yang tidak merusak aspek fisiologis dari seseorang. Stres ringan umumnya dirasakan oleh setiap orang, misalnya kelupaan, ketiduran, fiktif, dan kemacetan. Stres ringan sering terjadi pada kehidupan sehari-hari dan kondisi dapat membantu individu menjadi waspada. Situasi ini tidak akan menimbulkan penyakit kecuali jika dihadapi terus-menerus. Yang kedua, stres sedang. Stres sedang terjadi lebih lama dari beberapa jam hingga beberapa hari. Respon dari tingkat stres ini dapat gangguan pada lambung dan usus, misalnya mah, buang air besar tidak teratur, ketegangan pada otot, gangguan pola tidur, perubahan siklus menstruasi, daya konsentrasi, dan daya ingat menurun. Ketiga, stres berat. Stres berat adalah stres kronis yang terjadi beberapa minggu sampai beberapa tahun. Respon dari tingkat stres ini didapat gangguan pencernaan berat, debar jantung semakin meningkat, sesak napas, tremor, perasaan cemas dan takut meningkat, mudah dilekan. Baiklah, contoh dari perkembangan psikologi abnormal. Dalam bimbingan dan konseling, kita membantu memahami persoalan yang dialami klien. Bagi seorang guru, bimbingan dan konseling akan membantu untuk melakukan penanganan dan pencegahan terkait perilaku abnormal. Karena psikologi abnormal akan memudahkan dalam memahami gejala klinis yang mengalami abnormalitas. Selanjutnya, contoh dari kondisi normal dan abnormal. Seseorang di mana tingkah lakunya normal bila tingkah laku tersebut sama dengan tingkah laku kebanyakan orang dalam kelompoknya. Jika tingkah lakunya berbeda dengan orang yang normal, berarti dia bisa dikatakan sebagai abnormal atau orang tidak normal. Selanjutnya, contoh dari faktor penyebab tingkah laku abnormal. Yang pertama, psikopat. Yang kedua, lain objek seksual. Ketiga, penyimpangan pemuasan. Yang keempat, psikoneurosis. Yang kelima, psikosis. Yang keenam, borderline. Yang ketujuh, avoidant. Yang ke-8, obsesif. Baiklah, yang terakhir contoh dari stres dan gangguan fisik. Yang pertama, rasa takut, mudah tersinggung atau marah, sedih, cemas,
lemas, otot menjadi tegang, detak jantung